Selamat datang di channel Zona Populer. Hari ini, kita akan fokus pada pertunjukan yang ditampilkan oleh Israel, sebuah negara yang menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu kekuatan militer paling berpengaruh di dunia. Tidak main-main. Satu kesalahan kecil dapat mengancam jet tempur F-15 milik Israel. Namun, ada satu hal yang mencegah hal itu terjadi. Pada pukul 13 waktu setempat, dua pasang pesawat tempur multirole viral lepas landas dari pangkalan udara Hatzrim di selatan Israel. Lampu mereka dimatikan dan komunikasi radio sepenuhnya hening. Mereka terbang rendah, hanya sekitar 150 kaki di atas Laut Merah, memasuki area bayangan radar di sisi barat Pulau Tiran dengan memanfaatkan kontur alam dan celah pengawasan yang sudah dipetakan sebelumnya. Setelah 5 menit, formasi berbelok ke barat, melintas tepat di utara Pulau Tiran, lalu mengikuti garis pantai timur Mesir ke arah selatan. Di kokpit, sistem oksigen aktif saat pesawat memasuki wilayah dengan tekanan udara rendah. Semua sistem yang tidak penting untuk penerbangan atau deteksi musuh dimatikan saat mereka melintasi Laut Merah. Pilot utama tetap fokus ke depan, sementara helm canggihnya menampilkan peta medan, tanda-tanda datang, dan sinyal radar langsung di visor. Ia tidak perlu melihat ke bawah sekalipun. Pada pukul 2.27, setelah menempuh sekitar 270 km di selatan Sharm el-Sheikh, pilot utama menambah kecepatan. Pasangan pesawat di belakang merapat ke formasi. Semua turun ke ketinggian hanya 200 kaki untuk tetap berada di luar jangkauan radar peringatan dini di wilayah Sudan. Mereka berencana mempertahankan ketinggian rendah ini sepanjang 420 km berikutnya. Satu-satunya tanda keberadaan mereka hanyalah percikan knalpot mesin yang terlihat samar saat mereka melaju ke selatan. Bagi mata yang tidak terlatih, F-15I tampak seperti F-15I Strike Eagle biasa. Namun, sistem senjata, sensor, dan avionik telah dimodifikasi khusus oleh Israel. Semua peningkatan ini akan diuji dalam misi ini. F-15 IRA adalah varian serangan jarak jauh yang dioptimalkan untuk misi penetrasi dalam dengan dukungan minimal. Ciri paling mencolok secara visual adalah dua tangki bahan bakar konformal yang menempel pada badan pesawat. Tangki ini membawa tambahan lebih dari 2.000 kg bahan bakar, tanpa meningkatkan penampang radar atau hambatan aerodinamis seperti tangki eksternal biasa. Di kokpit, pilot menggunakan helm lebit 4 yang menampilkan informasi ancaman, kontur medan, dan jalur target langsung di kaca depan yang diperbarui setiap 40 detik. Fitur ini sangat penting untuk misi terbang rendah seperti ini, di mana pilot tidak boleh kehilangan fokus walau sesaat. Kombinasi helm canggih dan tangki konformal memungkinkan pesawat menempuh lebih dari 420 km pada ketinggian sangat rendah tanpa harus mengisi bahan bakar di udara. Tanpa fitur ini, mereka harus mengisi bahan bakar lebih awal, yang meningkatkan risiko terdeteksi dan memperpendek jendela waktu operasi. Sistem navigasi yang mengikuti kontur medan juga mengurangi beban kerja pilot pada fase penerbangan yang paling kritis. Namun, penerbangan rendah hanya berhasil bila waktunya tepat, dan dukungan udara berikutnya berada di ketinggian 24.000 kaki. Pada pukul 2.39, setelah menempuh 470 km, formasi RAA mulai perlahan naik di atas perairan internasional selatan Port Sudan. Mereka berada di tepi koridor aman yang telah dihitung sebelumnya. Di depan mereka, wilayah udara Yaman menunggu dengan radar dan sistem pertahanan udara yang harus dihindari. 4 pesawat kemudian terbagi menjadi 2 pasangan. Masing-masing mengambil posisi dari sudut berbeda sebagai langkah antisipasi jika terjadi gangguan teknis. Pada pukul 2.43, pesawat tanker KC-707 pertama muncul di radar, terbang stabil di ketinggian 24.000 kaki di area yang telah ditentukan dengan kode nama Sirup 6. Operator boom telah diberi pemberitahuan sebelumnya untuk mempersiapkan pengisian bahan bakar bagi 4 jet tempur. Namun, komunikasi hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan. Saatnya untuk mengisi penuh tangki sebelum misi dilanjutkan. Pilot utama F-5I Raam memberi sinyal dengan menggoyangkan sayap sekali, lalu bergeser ke posisi pengisian. Dari bawah pesawat tanker KC-707 berwarna abu-abu tampak menjulang dengan bayangan panjang di bawah cahaya bintang. Boom pengisian bahan bakar diturunkan dan distabilkan dengan sistem kendali aktif. Ketika koneksi tercapai, operator melakukan penyesuaian halus untuk mengarahkan ujung boom tepat ke port di atas kokpit. Terdengar bunyi logam yang khas saat terkunci. Setiap jet hanya memerlukan waktu kurang dari 3 menit untuk mengisi bahan bakar,
Cukup untuk memberikan jangkauan operasi hingga 1.600 km, bahkan saat membawa muatan penuh. Di bawah mereka, Laut Merah terlihat tenang. Tetapi di Cakrawala, radar peringatan dini dari pihak lain terus beroperasi. KC-707RI RIM adalah tulang punggung pengisian bahan bakar udara strategis Israel. Dikembangkan dari badan pesawat Boeing 707 dan dilengkapi dengan sistem buatan Israel. Sistem pompa bertekanan tinggi memungkinkan transfer bahan bakar hingga 2.500 galon per pengisian, mendukung pesawat cepat seperti F-15I hanya dalam beberapa menit. Jika dilihat dari dekat, boom pengisian dilengkapi stabilizer aktif di kedua sisi, memastikan poros tetap sejajar bahkan dalam turbulensi. Di dalam kabin, sistem avionik canggih membantu mengatur prioritas bahan bakar, sementara komunikasi data yang terenkripsi memungkinkan koordinasi yang aman dengan pesawat penerima. Meskipun armada KC-707 sudah berusia puluhan tahun, platform ini tetap menjadi aset vital untuk operasi jarak jauh, terutama ketika pangkalan udara depan tidak tersedia karena alasan politik atau keamanan. Untuk misi ini, kemampuan pengisian cepat dan daya tahan terbang yang lama memastikan F-15I dapat mencapai target tanpa harus mengurangi beban senjata. Tanpa pengisian ini, mereka akan membutuhkan pangkalan depan yang bisa menjadi risiko diplomatik atau mengurangi persenjataan yang akan membatasi efektivitas misi. Pada pukul 2.53, sekitar 220 km dari pantai Yaman, penerima peringatan radar, RWR, di kokpit mendeteksi sinyal elektronik pertama. Awalnya hanya berupa pulsa singkat, kemudian berubah menjadi sapuan terputus-putus, hingga akhirnya jelas bahwa radar lawan mulai berputar. Perpustakaan sinyal yang tersimpan mengidentifikasi radar tersebut sebagai tipe Spawn Rest era Soviet, yang diketahui dipasok oleh Iran. Pilot segera menurunkan ketinggian sekitar 1.000 kaki untuk kembali ke area bayangan radar, dan mengurangi kemungkinan terdeteksi. 10 detik kemudian, radar kedua aktif dengan pola pemindaian yang lebih lama, kemungkinan tipe P-19 atau varian YC-6M. Hal ini mengindikasikan bahwa sebuah jaringan pertahanan udara berlapis sedang aktif di kawasan itu. Pilot kemudian memutar sakelar ke mode perlindungan elektronik, mengaktifkan pot pengacau IL-82. Perangkat ini memancarkan gelombang energi di seluruh spektrum radar yang terdeteksi, menciptakan gangguan halus di layar pengawas tanpa memicu alarm. 3 detik kemudian, pesawat kedua mengaktifkan sistem serupa, dan 8 pot ECM mereka bekerja sama melalui data link, menghasilkan pola gangguan bertahap untuk menipu radar mengenai jarak, arah, dan ketinggian mereka. Meskipun kru bersenjata mulai melakukan tembakan, semuanya hanya mengenai ruang kosong. Mereka tidak melihat apapun. Pada pukul 1, radar ketiga terdeteksi untuk sesaat. Berdasarkan frekuensinya, ini kemungkinan adalah radar pengendali tembakan, namun sinyal tersebut segera hilang. Sistem itu tidak pernah mengunci target sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuat para pilot meningkatkan kewaspadaan. Syukurlah, sistem pengacau elektronik mereka berfungsi dengan baik. ELTA L-822, yang juga dikenal sebagai 82, adalah perangkat peperangan elektronik udara terdepan milik Israel. Sistem ini dirancang untuk mengganggu dan membingungkan radar modern, tanpa mengungkap posisi pesawat pengguna. Pot ini biasanya dipasang pada poros setengah atau di sayap, berisi seperangkat modul elektronik yang mampu mendeteksi sinyal radar secara real-time, lalu memancarkan pulsa gangguan yang sesuai. Berbeda dengan jammer spektrum luas, IL-822 menggunakan teknik digital RF memori. Ia merekam sinyal radar lawan, memodifikasi waktu atau frekuensinya, lalu memutar ulang untuk menipu radar mengenai jarak dan arah target. Sistem ini mampu menangani hingga 16 ancaman radar sekaligus di berbagai pita frekuensi. Integrasi dengan komputer misi membuatnya semakin efektif, karena data ancaman langsung dikirim ke pot, memungkinkan simulasi gangguan yang presisi tanpa perlu pengaturan manual oleh pilot, sesuatu yang sangat penting menjelang fase berikutnya. Pada pukul 6, formasi F-15 mencapai puncak pegunungan rendah sekitar 18 km barat Laut Sauna. Mulai saat itu, mereka tidak lagi terlindung oleh medan. Semua pesawat sepenuhnya terlihat oleh radar musuh. Para pilot meningkatkan kecepatan hingga 480 knot dan mempertahankan ketinggian 2000 kaki, berharap tidak ada unit pengawas udara di dekat sana. Siluet hitam bandara Sauna mulai terlihat di Cakrawala. Di helm, HUD menampilkan overlay target yang sudah diprogram, menyoroti lokasi persis Bandara Internasional Sauna.
Citra satelit terbaru, yang diperoleh sekitar 12 jam sebelumnya, mengonfirmasi keberadaan 6 drone kamikaze Shahed 136, 4 unit radar bergerak, serta sebuah pos komando yang dicurigai aktif di area itu. Di kokpit, napas pilot menjadi lebih teratur seiring dengan meningkatnya adrenalin. Pesawat bergetar sedikit pada kecepatan ini, tetapi sistem penjejak target menstabilkan bidikan dan mengunci sasaran secara otomatis. Setiap F-15I membawa 4 rudal Rampage yang dipasang di cantelan sayap yang diperkuat. Bentuknya ramping dan nyaris tak terlihat di pinggiran. Di kursi belakang, perwira sistem senjata memasukkan koordinat sasaran ke komputer kendali tembak. Tidak ada penyesuaian tambahan yang diperlukan, karena rudal menggunakan pemandu GPS dengan dukungan sistem inersia terenkripsi. Pada pukul saat formasi hanya berjarak 20 km dari bandara, Komandan penerbangan memberikan perintah yang sudah ditunggu-tunggu semua orang. Izin luncur senjata. Dalam setengah detik, rudal Rampage pertama meluncur dari rel peluncur, disusul 7 rudal lainnya. Setiap peluncuran disertai jeda singkat sebelum motor roket menyala, mendorong rudal melesat ke arah target dengan kilatan cahaya yang terang. Dalam waktu 6 detik, keempat jet telah menyelesaikan salvo pertama mereka, dengan total 4 rudal yang melesat di udara pada kecepatan sekitar Mach 1,5. Waktu tempuh mereka ke target hampir bersamaan. Formasi pesawat tetap berada di jalur selama 28 detik. Meskipun indikator menunjukkan ada 3 sumber radar aktif di sebelah timur posisi mereka. Pada pukul 3, dampak pertama terjadi di area penyimpanan bahan bakar. 3 detik kemudian, sebuah hanggar perawatan ikut terbakar, diikuti oleh gudang penyimpanan drone utama dan gedung komando. Ledakan sekunder terlihat di beberapa titik lapangan udara, sementara para pilot segera bermanuver ke selatan. Sistem peringatan radar kini berbunyi terus-menerus, menandakan radar pengendali tembakan lawan telah aktif. Rudal Rampage yang baru saja diluncurkan adalah senjata serangan darat presisi jarak jauh, yang dikembangkan bersama oleh Israel Aerospace Industries dan Israel Military Industries. Rudal ini dirancang untuk menembus sistem pertahanan udara modern, tanpa memerlukan kemampuan siluman, memanfaatkan kecepatan tinggi dan profil penerbangan cerdas. Dengan panjang sekitar 4,7 meter, Rampage dapat diluncurkan dari cantelan standar F-15, dan mampu terbang pada kecepatan Mach 1,5 dengan jangkauan lebih dari 145 km. Tidak ada seekor terminal pada rudal ini. Sebaliknya, koordinat target dimasukkan terlebih dahulu ke dalam komputer rudal. Hulu ledaknya dirancang untuk menghancurkan sasaran yang diperkuat, seperti bunker, gudang, bahan bakar, atau hanggar pesawat. Kecepatan tinggi serta panduan inersial yang terenkripsi memungkinkan Rampage mengenai 4 target bernilai tinggi sebelum pertahanan lawan sempat merespons. Jika tidak, radar yang terdeteksi pada pukul 6 akan memberi cukup waktu bagi sistem pertahanan untuk mengunci target, meningkatkan risiko kehilangan satu pesawat. Ketiadaan emisi terminal juga membuat lawan sulit melakukan penguncian insinyur di detik terakhir. Namun, pihak pertahanan di area itu masih memiliki sedikit waktu. Setelah serangan pertama, formasi F-15 bermanuver tajam ke kiri dan kanan untuk mempersiapkan jalur serangan kedua. Saat mereka kembali melintas, target yang tersisa sudah berada dalam jangkauan penjejak. Kini situasinya menjadi sangat cepat. Setiap pilot berusaha melepaskan rudal sebelum keluar dari area operasi. Tidak ada yang ingin kembali dengan persenjataan yang masih terpasang. Pada pukul 3.10, saat seluruh target di bandara sudah hancur, keempat F-5 melakukan pendakian dengan performa maksimum, mengangkat hidung pesawat pada sudut 60 derajat dengan tenaga penuh. Ketika mencapai ketinggian 12.000 kaki, sistem peringatan bahaya berbunyi. Radar peluncur SA-6 telah mengunci posisi mereka. 2 peluru kendali permukaan ke udara diluncurkan dari pangkalan udara Al-Dailami, meninggalkan jejak asap yang terlihat jelas dari kejauhan. Formasi segera melepaskan CAF dan melakukan manuver pemisahan untuk mempersulit penargetan radar lawan. Tidak ada waktu untuk menukik. Satu-satunya cara keluar adalah mendaki lebih tinggi. Keringat membasahi dahi pilot utama meskipun kabin telah beraci, saat ia menekan throttle hingga maksimum. Dorongan mendadak membuat tubuhnya terdorong ke kursi. Masker oksigen menempel erat di wajah, sementara layar kokpit menampilkan data ancaman secara real-time. 2 rudal SA-6 terbang pada kecepatan Mach 2,5, dan mereka hanya memiliki selisih 1 detik sebelum rudal mencapai puncak lintasannya.
Formasi ini melewati garis pantai pada pukul 3.15, tetapi sistem pelacak rudal masih mengunci posisi mereka. Ketika mendekati jangkauan maksimum dan kehilangan kualitas kunci radar, akurasi pemanduannya mulai menurun. Operator di darat, dalam upaya terakhir, mencoba mengirim sinyal palsu dari data lama untuk mengecoh sistem. Pada detik terakhir, rudal tiba-tiba berbelok ke arah utara dan meledak di udara cukup jauh dari pesawat, sehingga tidak menimbulkan ancaman langsung. Syukurlah, tidak ada F-15 yang mengalami kerusakan. Namun, momen ini menjadi pengingat nyata betapa tipisnya batas antara misi yang berhasil dan situasi yang berbahaya. Para pilot hanya bisa menarik napas lega dan melanjutkan penerbangan, siap menghadapi tantangan berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda merasa video ini menarik, silakan tinggalkan komentar, klik tombol suka, bagikan dengan teman-teman Anda, dan jangan lupa berlangganan kanal ini agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya.